Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurdini. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas kuliah dengan mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dengan materi norma hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Di makalah yang telah saya buat memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma hukum? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perundang-undangan? Yang ketiga, kaitan norma hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sebelumnya akan membahas mengenai ilmu perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan ilmu perundang-undangan? Perundang-undangan atau biasa dikenal dengan Science of Legislation diturunkan dari ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan di Indonesia dikemukakan oleh A. Hamid S. At-Tamimi pada tahun 1975, melahirkan istilah ilmu perundang-undangan yang sebanyak-banyaknya digunakan di dalam ilmu hukum. Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan ilmu sosiologi. Secara garis besar dibagi menjadi 2, yakni yang pertama, teori perundang-undangan yang berorientasi pada kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Yang kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi kepada melakukan perbuatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif mengikuti ketentuan-ketentuan dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Sedangkan teori perundang-undangan berorientasi kepada membentuk pengertian-pengertian dan menjernihkan serta bersifat kognitif yang menyangkut dasar-dasar bagi hukum di bidang perundang-undangan positif yang dikemukakan oleh At-Tamimi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan norma hukum. Pengertian norma hukum merupakan sekumpulan aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sehingga berlaku secara paksa dan apabila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang berupa hukuman penjara ataupun denda. Norma hukum ini berlaku secara paksa merupakan sebuah aturan yang telah dibuat. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita harus menaatinya. Karena kalau kita melanggarnya, maka kita akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman penjara maupun denda. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ilmu hukum membedakan undang-undang dalam arti materiil dan arti formal. Undang dalam arti materiil adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan pada tahun 1992. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai prosedur yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Di perbedaannya, dalam arti materiil, undang-undang ini berisi tentang tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum, sedangkan dalam arti formal yang berisi tentang prosedur yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Secara otentik, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam perundang-undangan ini memiliki 3 unsur. Yang pertama, unsur norma hukum, yang kedua, berlaku keluar, dan yang ketiga, bersifat umum dalam arti luas.
Dengan demikian, unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian peraturan perundangan adalah yang pertama bentuknya, yakni peraturan tertulis yang digunakan untuk membedakan dengan peraturan yang tidak tertulis. Yang kedua, pembentukannya, ialah lembaga negara atau pejabat yang berwenang di bidang perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sedangkan yang ketiga, sifatnya mengikat, yakni mengikat secara umum. Dimaksud dengan yang berwenang di bidang perundang-undangan adalah baik yang berwenang secara atribusi maupun yang berwenang secara delegasi. Maksud dari atribusi adalah langsung dari Undang-Undang Dasar, contohnya dari Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain-lain. Dari delegasi adalah ada juga yang di dalam undang-undang, tetapi boleh juga diterima dari atasan, hanya berlaku sekali saja. Dimaksud dengan mengikat secara umum adalah berkenaan dengan norma hukum yang terkandung di dalamnya, yakni norma hukum bersifat umum dalam arti luas dan berlaku keluar. Norma hukum yang bersifat umum dari segi subjeknya adalah norma hukum yang diamanatkan atau ditujukan kepada setiap orang atau orang-orang bukan tertentu, dan dari segi objeknya norma hukum mengenai peristiwa terjadi berulang atau peristiwa yang bukan tertentu. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan terakhir mengenai hubungan norma hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karakteristik peraturan perundang-undangan yang membedakannya dengan keputusan tertulis lainnya adalah sifat norma hukum dalam materi memuatnya dan sumber wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, lebih awal perlu dikemukakan doktrin dari sifat norma hukum dan sumber wewenangnya. Yang pertama, sifat norma hukum mengacu pada kepustakaan Belanda yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Atamimi yang mengemukakan pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma yang berlaku keluar dan bersifat umum. Norma hukum berlaku keluar berarti baik bagi jajaran pemerintah maupun bagi rakyatnya. Sedangkan norma hukum bersifat umum lazimnya diuraikan dari segi subjek dan segi objek. Dari segi subjek ada dua, yaitu yang pertama, apabila terkena norma hukum itu adalah orang-orang tidak tertentu, maka disebut dengan norma umum. Sedangkan bila yang terkena itu adalah orang-orang tertentu, maka disebut dengan norma individual. Segi objek juga dibedakan menjadi dua, yaitu apabila norma hukum itu mengenai hal tidak tertentu, maka disebut dengan norma abstrak. Sedangkan jika mengenai hal tertentu, maka disebut dengan norma konkret. Keempat macam norma hukum ini dapat dikombinasikan menjadi 4 kategori norma hukum. Yang pertama, norma hukum umum abstrak. Yang kedua, norma hukum umum konkret. Yang ketiga, norma hukum individual abstrak. Dan yang keempat, norma hukum individual konkret. Peraturan perundang-undangan sejogyanya mengandung norma hukum yang umum dan abstrak, atau sekurang-kurangnya yang umum konkret. Sedangkan norma hukum lain-lainnya yaitu yang individual abstrak atau selebih-lebihnya individual konkret yang lebih mendekati penetapan daripada peraturan. Jadi menurut saya, norma hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini sangatlah penting karena norma hukum ini berlaku secara paksa, dan apabila kita melanggarnya maka kita akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman penjara ataupun denda. Kalau tidak ada norma hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, apalah arti perundang-undangan yang telah dibuat atau yang telah ditetapkan? Tentu saja semua akan bersifat acuh tak acuh dan tidak akan menaati peraturan tersebut karena tidak ada yang dikenakan sanksi jika melanggar peraturan yang telah dibuat. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.